Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Suci Permata. Saya merupakan salah satu pendaftar beasiswa LPDP spesialis tahun 2023. Setelah mengikuti 3 tahapan tes, yaitu administrasi, kemudian tes bakat skolastik, dan terakhir tes substansi, alhamdulillah pada tanggal 16 Februari kemarin saya dinyatakan lulus tes substansi LPDP spesialis pada prodi yang saya pilih, yaitu spesialis radiologi. Ada banyak pertanyaan yang menanyakan kepada saya tentang tips dan triks bagaimana agar bisa lulus tes LPDP spesialis pada tahun 2023 ini. Oleh karena itu, saya ingin sharing pengalaman saya kepada teman-teman semua selama saya mengikuti tes pada tahap pertama ini, karena memang banyak juga pertanyaan tentang dokumen-dokumen yang diupload. Maka saya akan sharing dokumen-dokumen yang kemarin saya upload ketika tes administrasi, sehingga saya dinyatakan lulus pada bulan Januari 2023 ketika tes administrasi kemarin. Mari sama-sama kita lihat. Baik teman-teman, jadi ini ada beberapa dokumen yang kemarin saya upload di website LPDP, kurang lebih ada 10 dokumen. Dokumen yang pertama adalah ijazah S1 dan profesi dokter. Itu kita gabungkan menjadi satu file dan baru kita upload. Jadi ijazah SCAT-nya dan juga profesinya boleh yang asli ataupun legalisir. Dokumen yang kedua adalah transkrip nilai S1 dan juga profesi, sama kita gabungkan menjadi satu PDF baru kita upload. Untuk dokumen yang ketiga yang diminta adalah sertifikat TOEFL atau bahasa asing. Jadi yang saya upload di sini kebetulan adalah unofficial score dari lembaga tempat saya tes. Karena waktu itu LPDP buka dari akhir November sampai Desember, sudah ditutup pendaftarannya. Jadi saya tes pertengahan Desember, sehingga official score-nya belum keluar, yang ada hanya unofficial score. Alhamdulillah dengan mengupload unofficial score ini saya bisa lulus, karena teman-teman yang penting kita perhatikan adalah lembaga yang mengadakan tes TOEFL tersebut harus lembaga resmi dan diakui oleh ETS. Jadi ini hasil unofficial score yang saya upload. Namun jika teman-teman memiliki official score pasti akan lebih bagus. Jadi ini kemarin sertifikat bahasa asing yang saya upload. Dokumen yang keempat adalah KTP. Kemudian yang kelima adalah surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan teman-teman, di buklet itu diminta adalah surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah dan memiliki kop dari rumah sakit tersebut. Dan yang paling penting ditandatangani oleh dokter di rumah sakit tersebut, dan juga harus melampirkan hasil dari laboratorium tes narkoba yang telah kita lakukan. Ini perlu diperhatikan teman-teman, karena dari pengalaman saya lihat di grup LPDP di Telegram ada teman-teman yang mengatakan tidak lulus tes administrasi. Salah satunya karena tidak melampirkan hasil tes laboratorium. Jadi ini sangat penting dan kita perhatikan lagi apa yang diminta. Jadi bukan cuma surat keterangan bebas narkobanya saja, tetapi juga harus hasil laboratoriumnya kita lampirkan. Kemudian yang keenam adalah STR dokter yang masih berlaku. Kemudian yang ketujuh yang diupload adalah surat usulan dari pejabat eselon 2. Karena saya berstatus PNS daerah, maka saya harus mengupload surat usulan dari pejabat eselon 2 di kabupaten saya, dan yang menandatangani surat usulan saya kemarin adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung. Jadi pejabat eselonnya juga sebagai Kepala BKPSDM. Ini kemarin surat usulan saya. Kemudian untuk yang ke-8
adalah yang paling penting surat rekomendasi dari rumah sakit yang mengusulkan kita. Saya rumah sakitnya adalah rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Sijunjung, dan di sini saya menambahkan kop dari rumah sakit. Namun saya lihat di grup jika tidak memakai kop juga tidak apa-apa, karena yang penting adalah format surat yang kita buat ini sudah sesuai dengan yang diatur oleh LPDP di buklet yang sudah dicontohkan oleh LPDP. Kemudian di sini juga sudah ditandatangani dan di atas materai oleh direktur serta ada cap dari rumah sakit yang memberikan usulan. Dokumen yang kesembilan adalah surat kuasa. Nah, pengambilan STR dokter. Jadi di sini saya lihat di grup juga ada teman-teman yang tidak lolos administrasi karena penyebabnya adalah dia tidak menandatangani surat kuasa ini. Jadi teman-teman, untuk surat kuasa pengambilan STR ini perlu kita tanda tangani di atas materai. Kemudian di sini saya membuat nama direktur penyediaan tenaga kesehatannya. Namun ada teman-teman yang juga mengosongkan nama direkturnya tetapi juga lulus asalkan kita sudah menandatangani di atas materai. Jadi ini surat kuasa pengambilan STR. Dan yang ke-10 adalah surat persetujuan dari suami maupun istri, orang tua ataupun wali, karena kita persetujuan dari keluarga kita karena nanti kita bersedia untuk ditempatkan dimanapun di Indonesia jika membutuhkan. Jadi perlu ditandatangani di atas materai juga ya teman-teman. Jadi itu ada 10 dokumen yang nanti akan perlu kita upload. Dan nanti di website ketika kita akan melakukan submit pendaftaran akan ada pernyataan dari surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia spesialis. Ada beberapa pernyataan dan nanti kita tinggal mengklik setuju jadi surat pernyataan tersebut. Kalau yang untuk diupload pengalaman saya kemarin ada kurang lebih 10 dokumen ini. Karena tes administrasi ini sangat penting teman-teman untuk kita lolos ke tahap berikutnya. Jadi diharapkan kita benar-benar memperhatikan dokumen-dokumen yang kita upload. Jangan sampai karena ada kekurangan satu atau dua hal kita tidak lulus di tes administrasi. Percayalah kalau kita sudah sesuai dengan format yang diberikan oleh LPDP dan aturan-aturannya, insya Allah kita bisa lulus di tes administrasi ini. Semoga teman-teman semua lolos dan bisa menggapai cita-citanya dengan beasiswa LPDP. Salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.